Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang assembly learning. Nah, berikut adalah tim kami. Yang pertama itu saya, Bramendra Aditya Asia. Lalu ada teman saya, Martin Panjaitan, dan ada Faza Amrin Sani. Nah, berikut adalah outline yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada definisi assembly learning. Yang kedua ada teknik-teknik dari assembly learning. Lalu yang terakhir, kelebihan dan kekurangan. Nah, kita masuk pada definisi. Jadi, assembly learning itu merupakan salah satu dari algoritma machine learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Assembly learning itu merupakan salah satu pencarian algoritma yang terbaik ya dibandingkan dengan algoritma yang lain, karena algoritma ini menggunakan beberapa algoritma pembelajaran untuk pencapaian solusi prediksi dan lebih baik daripada algoritma yang diperoleh dari salah satu pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada ilustrasi assembly learning. Itu ada data ya, jadi data itu bisa ada labelnya atau tidak. Lalu data tersebut dipecah menjadi beberapa model. Nah, model-model yang tadi sudah dipecah itu akan digabungkan kembali menjadi sebuah prediksi. Nah, sebuah prediksi ini yang nantinya akan diolah. Lalu pada assembly learning ini menggunakan pendekatan divide and conquer untuk meningkatkan performa dari hasil evaluasi. Nah, berikut adalah manfaat dari assembly learning. Yang pertama itu untuk meningkatkan akurasi model dan bekerja di sebagian besar kasus. Selanjutnya itu untuk memiliki konsistensi yang tinggi, untuk menghindari overfitting, kemudian untuk mereduksi nilai bias dan varian, untuk membuat model lebih kuat dan stabil sehingga memastikan kinerja yang lebih layak pada uji kasus. Lalu yang terakhir itu untuk menangkap hubungan kompleks, linear, dan sederhana, serta non-linear dalam data. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada teknik assembly learning. Yang pertama itu ada bagging. Jadi bagging itu ada dua proses ya, nanti itu ada proses bootstrap dan aggregating. Nah, bagging ini itu merupakan sebuah machine learning assembly ya, meta algoritma yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan keakuratan algoritma machine learning yang digunakan dalam klasifikasi dan regresi statistik. Nah, kita masuk pada konsep bagging. Nah, konsep bagging itu secara sederhana itu digunakan untuk menyesuaikan beberapa model independen dan rata-rata prediksi untuk mendapatkan model dengan varian yang lebih rendah. Namun, dalam prakteknya itu penyesuaian model itu tidak dapat sepenuhnya independen karena membutuhkan terlalu banyak data. Jadi, hanya dengan mengandalkan properti prediksi yang lebih baik dari sampel bootstrap itu agar sesuai dengan model yang hampir independen. Nah, berikut adalah ilustrasi dari bootstrapping. Yang bagian kiri itu ada initial dataset. Jadi initial dataset itu akan di proses sampling ya menggunakan replacement, lalu akan menghasilkan bootstrap sampel. Nah, pada kasus ini sampling yang digunakan itu ada sebanyak 5, sehingga hasilnya seperti itu yaitu jadi random seperti itu. Nah, jadi hasil dari bootstrap sampel ini pastinya lebih rendah dan lebih sedikit daripada inisial dataset. Nah, selanjutnya kita masuk pada ilustrasi bagging. Yang pertama itu ada inisial dataset. Nah, jadi inisial dataset ini berisi data training dan data testing. Nah, data training itu lalu selanjutnya itu dilakukan sampling with replacement yang akan menghasilkan bootstrap sampel. Nah, dari bootstrap sampel ini, dari masing-masing bootstrap sampel itu akan dilakukan proses training sehingga akan menghasilkan model bootstrap model. Nah, selanjutnya setelah bootstrap model itu terbentuk, maka kita akan prediksi menggunakan mayoritas prediksi atau menggunakan rata-rata prediksi sehingga menghasilkan assemble model yang untuk
hasil kita prediksi selanjutnya. Nah, jadi pada proses bagging ini ada dua proses ya, proses aggregating dan bootstrapping. Jadi pada initial dataset terus ke proses bootstrap sampel itu disebut dengan proses bootstrapping, dan pada proses training ke proses assemble model itu disebut dengan proses aggregating. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami yaitu tentang random forest. Yang dimana random forest sebenarnya merupakan metode dari bagging, di mana pada sampel bootstrap akan ditambah dengan fitur yang dimiliki oleh data, sehingga akan menghasilkan output dengan varian yang lebih rendah. Selanjutnya, konsep dari random forest. Pengambilan sampel fitur memang memiliki efek bahwa semua tree tidak melihat informasi yang sama persis untuk membuat keputusan, sehingga mengurangi korelasi antara berbagai output yang dikeluarkan. Keuntungan lain dari pengambilan sampel atas fitur adalah membuat proses pengambilan keputusan lebih kuat untuk data yang hilang. Dengan demikian, algoritma random forest menggabungkan konsep bagging dan pemilihan fitur subruang acak untuk membuat model yang lebih kuat. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi random forest, yang dimana di sini ilustrasi random forest ini mirip dengan ilustrasi bagging yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Tetapi perbedaannya di sini adalah, jadi di sini pertama-tama kita inisialisasi terlebih dahulu datasetnya, lalu di sini kita ambil dataset training. Kemudian kita bagi menjadi beberapa bootstrap samples, tapi di sini kita hanya mengambil sampel dari barisnya saja. Tetapi di sini kita menambahkan featuresnya. Kita ambil fitur sampling, lalu kita tambahkan di dalam itu. Kemudian setelah itu, kita training data-datanya, dan kita masukkan ke dalam model atau di trees-nya. Setelah kita dapatkan deep trees modelnya, kita akan melakukan prediksi yang mana menggunakan rata-rata prediksi, dan nanti akan menghasilkan random forest. Selanjutnya, boosting. Di sini boosting merupakan cara untuk menghasilkan beberapa mode atau penggolongan untuk prediksi atau klasifikasi, dan juga menggabungkan prediksi dari berbagai model ke dalam prediksi tunggal. Kemudian, konsep boosting. Boosting secara umum mengurangi kesalahan bias dan membangun model prediksi yang kuat. Boosting dapat menunjukkan akurasi prediksi yang lebih baik daripada bagging, namun memiliki kecenderungan yang terlalu menyesuaikan data pelatihan. Maka dari itu, penyetelan parameter menjadi bagian yang penting dalam meningkatkan algoritma untuk menghindari overfitting. Selain itu, boosting juga merupakan teknik iteratif yang menyesuaikan bobot pengamatan berdasarkan klasifikasi terakhir. Namun, apabila suatu observasi yang diklasifikasikan salah, maka observasi tersebut akan mencoba kembali, menambahkan bobot observasinya, dan sebaliknya. Kemudian, boosting merupakan teknik sekuensial, yang mana algoritma pertama dilatih pada seluruh kumpulan data, dan algoritma berikutnya dibuat dengan menyesuaikan residual dari algoritma pertama, sehingga memberikan bobot yang lebih tinggi pada pengamatan yang diprediksi dengan buruk oleh model sebelumnya. Tidak baik untuk seluruh kumpulan data, tetapi bagus untuk beberapa bagian dari kumpulan data. Jadi, setiap model benar-benar dapat meningkatkan kinerja ensemble. Hal ini bergantung pada pembuatan serangkaian pelajar rumah yang masing-masing mungkin saja tidak baik untuk seluruh kumpulan data, tetapi bagus untuk beberapa bagian dari kumpulan data. Jadi, setiap model benar-benar meningkatkan kinerja ensemble learning. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara bagging dan boosting. Untuk persamaannya sendiri, sama-sama menggunakan voting. Yang kedua, sama-sama menggabungkan model dengan tipe yang sama. Nah, kemudian pada perbedaannya bagging dan boosting, untuk pertama yaitu bagging, model individu dibangun secara terpisah, dan pada boosting setiap model yang dipengaruhi oleh kinerja yang telah dibangun sebelumnya. Kemudian kedua pada bagging yaitu bobot yang sama diberikan untuk semua model, sedangkan pada boosting membebani kontribusi yang berdasarkan kinerjanya. Nah, kemudian pada ilustrasi boosting, yang pertama yaitu melatih model yang lemah, kemudian digabungkan dengan model ensemble.
yang kemudian akan memperbarui bobot observasi yang salah, dan yang salah akan diklasifikasikan dengan model sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu mengklasifikasikan lagi dengan model yang baru yang sebelumnya tadi dengan model assemble yang digunakan saat ini. Dan hasil akhirnya akan menjadi model assemble yang digunakan saat ini. Kemudian stacking. Nah, konsep stacking sendiri yaitu cara untuk mengkombinasi beberapa model dengan konsep metalinear dan dipakai setelah bagging dan boosting. Tidak seperti bagging dan boosting, stacking memungkinkan mengkombinasikan model dari tipe yang berbeda. Nah, untuk langkah-langkah stacking sendiri yaitu yang pertama, membagi data latih menjadi dua bagian, memilih L-week linear dan mencocokkan data di bagian pertama. Yang ketiga, untuk setiap L-week linear, buat prediksi sebagai bahan observasi pada bagian kedua. Dan yang terakhir yaitu mencocokkan dengan meta model pada bagian kedua menggunakan prediksi yang dibuat oleh week linear sebagai input. Nah, untuk ilustrasi stacking sendiri yaitu dari dataset dipecah menjadi L-week linear yang kemudian akan digabungkan lagi menjadi meta model seperti ini. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, pada kelebihan hasil prediksi lebih akurat, model stabil dan lebih kuat, dapat digunakan untuk menangkap hubungan linear maupun nonlinear dalam data. Nah, dan untuk kekurangannya sendiri pada stacking yaitu pengurangan kemampuan interpretasi model, dan yang terakhir yaitu waktu komputasi dan desain yang tinggi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.